SL Corp Indonesia merupakan perusahaan kuliner yang berdiri sejak 2013 di Purwokerto, Jawa Tengah. Saat ini memiliki ratusan cabang yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Perusahaan yang terus berkembang untuk mencapai visi dan misinya, memiliki ratusan karyawan dengan berbagai program untuk menunjang kesejahteraan, keahlian, dan ibadah karyawan. Visi menjadi perusahaan yang dahsyat dan fenomenal yang mengutamakan kemanfaatan besar bagi masyarakat, berawal di bidang usaha kuliner dan berkembang ke berbagai bidang usaha dengan tujuan mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Misi 1. Mencapai 1.000 outlet pada tahun 2021. 2. Inovatif dan penyempurnaan berkelanjutan. 3. Standarisasi produk dan layanan. 4. Membangun semangat karyawan yang religius. Nilai profesional, inovatif, kejujuran, integritas atau istiqomah, religius. Sebenarnya ini jadi kita lagi ada makan di salah potongnya gimana lu? Udah tarik gitu, sikat. ini ayam ya? Ya, ini ayam. Aku maunya ya. Oh, kamu yang Ini jadi nasi dicampur sama bumbu ireng itu bumbu dulu ya? irengnya. Itu bumbu ireng namanya? Ya, bumbu ireng terus campur sama sambal. Bismillah. Ireng infusan yang tadi saya sudah coba dan ini bukan basa-basi, enak banget, enak banget. Beneran pedes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono. Hari ini saya bersama dengan seorang anak muda, karena kelihatannya memang masih muda. Jadi Indra Wawan M. Sarjana Ekonomi. Ya. Pendiri, pemilik, dan CEO SL Corp Indonesia. Ini biasa, nanti biar bercerita sendiri Mas Wawan ini. Saya tertarik untuk mewawancarai Mas Wawan ini karena besok Selasa atau hari Selasa kalau tidak salah akan menyerahkan sumbangan sebuah ambulan kepada kelompok
sosial namanya Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) di Kota Tegal. Jadi sebelum kita telusuri bagaimana usahanya, saya ingin tahu dulu ya kenapa Mas Wawan ini di dalam masa seperti ini justru menyumbang sebuah ambulan untuk kegiatan sosial. Silahkan Mas Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, segala puji hanya kita serahkan pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersua dengan seorang idola saya dulu waktu saya kerja awal di Semarang. Saya sering lihat Bapak. Sekarang malah dijak ngobrol sama Bapak ini. Iyalah. Pak Bambang Sadono, saya dulu kan di Semarang di tahun 2001 ya. 2001, 2002, terus 2002 akhir baru saya ke Purwokerto. Jadi saya banyak mengenal Bapak waktu saya di Semarang, kemudian di Purwokerto seperti itu. Iya Pak Bambang ngaten. Jadi kenapa kok di saat pandemi sulit ini kok kami malah memberikan bantuan ambulan ya? Mungkin sedikit saya cerita, tidak hanya ambulan Pak. Kami itu ikhtiar kami setiap hari yaitu membagi nasi box, nasi bungkus 500 hingga 2.000 per hari. Kalau satu nasi bungkusnya 10.000 sampai 15.000 bisa kelihatan ya Pak ya. Kami bagi gratis kepada masyarakat luas yang membutuhkan. Padahal Pak, saya cerita lagi, bisnis kami sebetulnya di pandemi kena Pak. Saya kehilangan outlet 50-60 outlet. Ya kalau omset miliaran lah saya kehilangan, penghasilan saya kehilangan cukup lumayan tinggi, hampir 10 M sendiri, tetapi saya nikmati semuanya. Jadi di saat pandemi ternyata saya punya pikiran seperti ini, kita sedang susah, kita sedang sulit, tetapi banyak orang lain yang lebih sulit dan lebih susah daripada kita. Bagaimana kesulitan dan kesusahan kita ini, kita masih punya, masih bisa makan, masih bisa ini, sisa-sisanya ini masih bisa ada sisa yang sangat mungkin masih cukup lah. Kenapa kita tidak bagikan sekalian? Jadi itu yang pertama, sedekah berbagi di saat sulit itu lebih keren daripada sedekah berbagi di saat yang kita sedang berlimpah. Yang keren itu pada saat sulit. Kalau berlimpah punya uang gede bersedekah itu udah biasa ya Pak ya. Tapi ada juga yang nggak mau kadang-kadang. Tapi kalau di saat sulit ini kita bersedekah, bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, Masya Allah. Singkat cerita gini Pak, dulu waktu saya di Batang, orang tua saya itu sakit. Kemudian di rumah sakit umum daerah Batang. Setelah itu beliau harus dirujuk ke Karyadi ya. Marang, Masya Allah. Cari ambulan itu sulit. Pada saat itu kebetulan dipakai semuanya. Dan biayanya tinggi. Dan biayanya tinggi. Waktu itu kalau waktu di rumah sakit nggak ada, kami cari di luar 1 juta lebih. Saya membayangkan Bapak kalau waktu itu tidak segera dibawa ke Jakarta, mungkin saya nggak ngerti gitu, segera dibawa ke Jakarta dengan cari-cari ambulan dan sebagainya. Akhirnya dapatlah cari ambulan dengan biaya yang cukup tinggi. Waktu itu saya belum berbisnis Pak, belum berusaha. Saya masih karyawan di Toyota, salah satu perusahaan dinas pokok ya. Kemudian saya mikir begini, saya belum bisa bersedekah ambulan atau sedekah 500 sampai 2.000-an nasi box, atau kita punya, alhamdulillah kalau di Banyumas kami adalah sebagai pembayar zakat terbesar di Banyumas secara swasta ya Pak. Mungkin itu sulit, tapi pada saat itu saya cuma bernadar gini, ya Allah izinkan saya ini, seorang Wawan ini, saya ingin jadi pengusaha. Jadi gara-gara bapak saya sakit itu, saya mikir, saya harus jadi pengusaha karena kalau gajian waktu itu berapa sih yang saya sedekain? Paling 500.000 atau ratusan ribu. Tapi dengan saya berusaha mungkin saya bisa gede, bisa banyak gitu loh. Nah dari situ akhirnya saya berdoa sama Allah, saya pengen punya ambulan dan pengen bersedekah, pengen bermanfaat sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah sampai sekarang ada 7 ambulan Pak. Alhamdulillah. Tapi memang karena pandemi, kami memang menahan di beberapa titik. Kenapa Bapak? Karena kami tidak tahu protokolnya dan sebagainya, ada khawatir-khawatiran dan sebagainya gitu. Itu Pak, singkat cerita seperti itu Pak. Luar biasa ya. Jadi ini memang sangat luar biasa. Kecuali inspirasi untuk bisnis, tetapi juga apa ya, karakter ini luar biasa. Berbisnis sambil beramal.
Dan lebih hebat lagi karena itu dilakukan oleh anak muda, itu yang luar biasa menurut saya. Kalau sudah 40 lebih, Pak. tapi masih enggak, kalau sudah tua sadar itu biasa, tetapi kalau mulai dari muda itu yang luar biasa. Nah, baik, sekarang bagaimana asal mula? Tadi hilang outlet sekitar 50, tapi kan outletnya 550 di Jawa. 100. Awalnya 100 lebih. Awal 100, Jadi enggak sekarang. lebih hilang. Sekarang malah naik, Pak. Makanya itu. Sekarang naik di seluruh Jawa dan Sumatera. Silakan Mas Afwan cerita awal mulanya seperti apa? Ya, tadi awal mula waktu saya nganter ke rumah sakit Bapak itu, kami adalah nikah di awal. Jadi saya belum punya anak, istri saya hamil 6 bulan, kemudian istri itu harus keluar dari perusahaannya yang lama karena dia akan dipindah kemana-mana. Kebetulan perusahaan multinasional juga, jadi udahlah kamu keluar saja. Lah dari situ Bapak, waktu Bapak ke rumah sakit, memang kami ngomong, saya kalau sama orang tua, apapun yang orang tua inginkan itu adalah tanggung jawab saya. Jadi sampai sekarang pun kalau orang tua ingin Alphard saya belikan. Mertua saya sudah saya belikan Alphard, tapi orang tua saya sendiri karena dari orang pegawai negeri biasa itu nggak pernah itu, jadi nggak usah Mas, yang biasa-biasa cukup lah. Saya dari situ saya punya mimpi gini Pak, istri tidak kerja, kemudian oke lah, akhirnya istri bikin nasi rames Bapak, nasi rames di rumah, padahal istri saya itu dulu CS, seorang CS di Telkomsel, kemudian dia harus dandan rapi dan sebagainya, bayangkan Pak, naik nikah sama saya, kemudian jadi jualan nasi rames, dan itu berlangsung 1 tahun Bapak. Di mana itu? Di Purwokerto, Jadi nasi rames kami punya karyawan 3, kelilingan Bapak, kelilingan di komplek-komplek. Kemudian sampai dengan sekarang karyawan 3 itu masih ikut saya, alhamdulillah. Jadi dari 900 karyawan 3 itu masih ikut. Dari kelilingan komplek-komplek itu kami harus bangun jam 3 pagi. Saya waktu itu masih karyawan juga. Setiap jam 3 pagi tidak sholat tahajud saja, mungkin dulu malah nggak sholat tahajud. Karena kepepet harus bikin nasi gitu Pak. Lah akhirnya kita bikin nasi setiap pagi, Masya Allah, atas izin Allah Pak, subhanallah ya Pak, rugi setiap hari Pak. Jadi sisa 40, 30 lah. Inilah saya mengenal sedekah Bapak. Namanya sedekah terpaksa waktu itu. Jadi saya mengenal sedekah itu dari awal dari situ. Sedekah terpaksa, saya kepaksa harus bersedekah. Nasi itu kalau sampai siang masih enak ya, karena kita masak jam 3 pagi. Tapi kalau udah sore nggak mungkin. Dan nasi ini untuk apa? Udah ada telur, ada ayam. Maka waktu itu saya bagikan. Orang tahunya, pakai mobil biru. Saya waktu itu mobilnya Soluna, Pak. Mobil kantor itu. Saya keluar, saya bagikan. Itu tahunya, ini siapa ini kok membagikan nasi bu? Nasi bungkus waktu itu belum atau jarang yang membagikan. Mungkin kami di antara yang pertama di jalan-jalan. Tahun berapa itu? Tahun 2005. 2008 gitu, 2009. Itu kami bagikan 2008 Pak, 2008 itu kami bagikan. Itu sangat jarang sekali. Begitu saya datang itu langsung duduk-duduk itu Pak. Masya Allah. Ternyata banyak orang butuhkan. Padahal saya mau bawa 40, 30. Dan itu setiap hari. Karena tadi sisa. Berbulan-bulan itu baru mengenal sisa gitu. Tapi saya nekat tetap masaknya sedikit segitu. Kalau stik 70 ya 70, 100. Nanti kalau sisa kita bagiin. Nah, singkat cerita ternyata Bapak dihitung-hitung untungnya itu paling 10.000 per hari. 10.000 bahkan nggak untung. Terus istri saya nangis, Mas, gimana ini? Oh ya, saya juga waktu itu buka angkringan. Kemudian dia nangis, Mas gimana ini kok kita nggak untung ini, gimana sebagainya. Nggak apa-apa, saya kan masih punya gaji. Yang penting kamu jalan, ada kesibukan dulu. Saya punya pikiran waktu itu seperti ini. Usaha itu harus bisa menginjak pernya. Saya injak pernya Pak. Saya cari, saya tidak mau lari dari itu. Kemudian saya jalanin terus bisnis saya kuliner. Saya pengen punya warung banyak dari kuliner. Nah, dari situ saya ngomong nggak apa-apa rugi, pasti ada jalan. Namanya repetition itu kalau diulang terus pasti akan bisa gitu toh Pak. Kalau air menetes di batu. Sebentar, tadi injak per tadi apa artinya? Nah, pada saat menginjak per, pada saat kita ini mengalami kebangkrutan, kegagalan, ataupun apapun yang menjadi motivasi kita rendah, jalankan terus Pak, sampai menikmati
per itu, cari pernya. Sampai gagalnya itu bikin kita mules gitu loh, Pak. Ya, ya. Setelah itu injek. Pada saat injek itu, maksud saya begini, begitu kita oke, maka dia akan melejit. Nah, betul Bapak. 1 tahun kemudian saya mengenal bebek goreng Haji Slamet, Pak Slamet. Oh. Akhirnya saya ketemu, saya nggak punya modal. Saya punya uang cuma 100 juta, itu pun harus jual mobil. Ya. Kemudian Pak Slamet harus sudah keluar sampai 200 jutaan. Akhirnya saya gandeng sama teman kuliah saya, ayo kita bikin bebek Slamet. Saya ngurus, saya operation. Saya yang operation, ya dia punya duit, udahlah. Ya. Duitnya barengan, tapi saya operation. Jadi sebetulnya hasilnya lebih gede ke saya, tapi udah saya ikut-ikut aja, nggak apa-apa. Yang penting saya ikhlas yang melaksanakan. Tahu Bapak, hari pertama saya bikin bebek Slamet, 1 jam habis 250 porsi. Wih. Padahal waktu itu jualan 30 bungkus nggak laku-laku, Pak. Ya. Jadi pernya di situ ya? Pernya di situ. Menjalankan terus, menikmati terus, pada saatnya akan ketemu per, injek per itu, Pak. Ya. Nanti itu akan melejit, seperti itu. Nah, per itu saya sudah injek 2-3 kali, Pak. Gitu ya. Saya baru cari per sekarang. Kalau Bapak sudah per. Ya, terus seperti apa? Akhirnya kok berkembang macam-macam. Dari situ mengenal ilmu per. Ternyata di saat ilmu per itu saya sebelumnya mengenal Pak Slamet. Bapak Haji Slamet ini sosok yang luar biasa. Saya datang ke beliau, Pak, saya ingin buka ini. Wah, nggak bisa. Saya datang lagi, oh bisa. Sampai 4 kali, 5 kali saya bisa. Oke, Mas. Waktu itu bebek Slamet, saya termasuk di awal. Sekitar 5 atau 6 orang lah yang pertama bekerja sama dengan Pak Slamet. Masuk ke situ, akhirnya beliau ngomong, ini nggak bisa. Akhirnya saya terus dikasih bisa. Akhirnya bisa. Setelah jadi deal lah, singkat cerita. Kemudian saya datang, Bapak berapa ini yang harus saya bayarkan untuk mahar kalau bahasanya beliau, dia franchise. Waktu itu kalau nggak salah 80 juta. Nah, 80 juta saya kasihkan ke beliau. Tes nih Bapak, beliau maunya tunai. Karena beliau memang orang lama ya, jadi tunai. Terus 40 jutanya gini, Mas, ini 40 jutanya tak kasihkan kamu. Bagikan ke siapapun yang kamu butuhkan. Nah, di situ saya belajar tentang sedekah, Bapak. Jadi separuh dari yang kita kasihkan, suruh berbagi lagi. Ke masjid, ke anak yatim, ke duafa, ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, di situ mengenal tadi yang pertama sedekah terpaksa. Di saat saya gagal-gagal itu, ternyata Allah izinkan saya dapat bebek Slamet. Tahu Bapak, pertama kali saya punya warung, tempatnya nggak strategis. Itu tikungan, kenapa nggak strategis? Karena saya cari kontrakan yang termurah. Saya cari kontrakan yang termurah, akhirnya dapat kontrakannya cuma 22 juta. Saya cuma bisa bayar 2 tahun. Saya pertama kali saya mau buka, teman saya yang jago kuliner ini datang. Wah, ini nggak laku ini Mas. Orang-orang yang sudah hebat. Tikungan dan sebagainya. Wah, saya cuma, ya Allah, orang-orang ini sudah hebat di kuliner. Kok ngomongnya begitu? Saya shock banget kan. Tapi saya ngomong, ya Allah, insya Allah saya tetap berhasil. Tadi, hari pertama 1 jam habis. Hari kedua porsinya saya tambah lagi jadi 300, 1 jam setengah habis. Jam 12 buka, jam setengah 2 habis. Terus lagi dan seterusnya sampai dengan berapa ratus, 500 porsinan baru habis jam 7 malam. Ya, saya mau bertanya itu. Itu cara promosinya gimana kok bisa 200 langsung habis 1 jam? Waktu zaman dulu, mungkin zaman dulu bicara rontek kan belum ada media sosial, Pak. Saya itu menggila di rontek. Saya pasang 500 titik di rontek. Habis itu sama Satpol PP dicabuti. Iya. Mas Wawan, tahun 2008 sekitar itu, ya. Saya kan nyalon gubernur itu. Saya tahu. Mungkin saya sudah berkeliaran di daerah situ mungkin. Nah itu ronteknya saya pasang sampingnya Bapak. Luar biasa ya. Kenapa saya kenal Bapak? Gara-gara lihat ronteknya Bapak. Kalau tahu saya tuh mampir dan minta dukungan waktu itu. Ya. Nah terus ceritanya gimana kok bisa berkembang di seluruh Jawa dan Sumatera itu? Jadi dari situlah saya kan orang akunting, Pak. Saya akunting, kemudian setelah itu hasilnya tidak kita pakai. Kita buka lagi. Hasilnya kita buka lagi. Masya Allah atas izin Allah, 2 bulan, 3 bulan lah nggak nyampe atau 2 bulan itu saya balik modal. Saya buka lagi ke Tegal, ke tempat daerah Omagil itu, kemudian ke Pekalongan terus. Tapi saya tidak menikmati hasil dulu. Sampai berbulan-bulan bahkan mungkin hampir setahun saya tidak gelap mata harus kemewahan dan sebagainya, enggak. Saya sudah cukup, saya masih kerja di Toyota masih, Pak.
sampai saya sudah punya 8 atau 9 waktu itu, saya ngomong sama, ini masih mereknya masih Bebek Selamat Pak. Ini kalau merek saya ini Pak, belakang banyak ini itu merek saya. Ya. Kalau mereknya itu masih itu Bebek Selamat. Kemudian saya punya 8 atau 9 waktu itu, saya izin sama pimpinan saya, bos saya. Ya. Pak, Bu, saya mau resign. Oh, saya nggak boleh. Suruh resign 1 tahun. 1 tahun lagi lah, tolong gini-gini. Posisi saya cukup bagus di sana waktu itu. Akhirnya saya, oke lah, saya tunggu Bu. Bulan ke-8, waduh saya nggak enak ini Pak. Saya nggak enak kalau nggak resign. Saya bisa jadi saya korupsi pikiran, saya korupsi waktu. Insya Allah kalau uang dan sebagainya saya tidak akan mungkin berani. Tetapi korupsi pikiran dan waktu itu nggak bisa Bu. Ya. Saya sampaikan. Saya beres, saya pegang ini insya Allah beres semuanya. Tetapi jangan sampai ini akan jadi masalah pada saat waktu dan pikiran saya berbagi. Saya takut dolim, saya takut nanti ditanyain sama malaikat nanti di sana, lu kerja di perusahaan ini tapi waktu dan pikiranmu tidak ke situ gitu Pak. Saya resign. Bulan ke-8 saya resign. Nah, dari situlah saya bisa mengembangkan kenceng Bapak. Karena saya fokus. Saya fokus, kemudian saya bukalah pertama Sambalaya. Wah, ini keren lagi Pak, Sambalaya. Saya bikin merek sendiri pertama adalah Sambalaya dulu, Pak. Ya. Sebentar, saya mau tanya itu. Siap. Kok tiba-tiba ketemu Sambalaya itu gimana? Jadi gini, Bapak Ibu, Bapak Bambang, saya itu adalah anak pegawai negeri golongan rendah kecil lah seperti itu. Bapak Ibu saya bukan pejabat atau bukan pengusaha atau pedagang. Kebetulan mertua saya adalah pengusaha, tetapi saya sama sekali tidak pernah minta duit ataupun apa, tapi saya dimotivasi oleh beliau. Ya, sampai sekarang pun usahanya saya tidak pernah, wah nih kasih duit untuk usaha, enggak pernah, saya enggak pernah. Bahkan di awal pun saya enggak mau hutang sama beliau, enggak mau. Padahal beliau pengusaha di Solo, di Ceper, Pak. Nah, dari situ Bapak ini sedang masalah dengan pabriknya. Nah, dari situ terus yang ngomong, Wan, tolong dibantu dong. Pabrik saya ini masalah, manajemennya gimana? Saya bantu. Jadi seminggu sekali saya 2 hari itu ngantor di Solo dan Klaten itu saya udah resign ya Pak ya. Udah resign, saya ngantor di sana. Saya bantu. Alhamdulillah, begitu saya masuk, tidak sampai 2 bulan, perusahaan ini jadi tumbuh. Yang tadinya minus jadi untungnya alhamdulillah berlipat-lipat. Sampai sekarang bahkan dia ngomong, "Wan, udah dipegang lah." Dia apain? Enggak, Pak. Saya siap bantu, tapi saya tidak memiliki karena itu bukan punya saya. Jadi beliau ngomong, "Kamu mau apa? Ambil. Persentase saham ambil." Tidak, ini punya keluarga saya tidak berani. Maka saya dampingi. Lah, dari situ saya itu setiap hari perjalanan, Pak. 2-3 hari kan dari Jogja Solo. Jogja kemudian kebetulan ada kakak saya dosen di sana. Tak suruh bantu di perusahaannya Bapak, wirawiri saya nyetir bareng beliau. Setiap hari saya mau ngomong, saya pingin buka usaha Mbak. Wah, ini pertama kali. Apa usahanya? Warung meneh Mbak. Tapi cara warung apa? Nggak ngerti warungnya. Tapi yang jelas warung itu nanti di setiap kota ada. Bentuknya adalah warnanya ngejreng, lampunya nyala, padang jenggreng itu. Saya ngomong gitu. Oh, apa warung? Nggak ngerti. Pokoknya kakak sepupu saya udah paham kalau saya ngomong apa, udah diukitin aja. Ya wes, tak doakan itu. Percaya aja. Kalau orang yang nggak percaya sama saya ngomong kadang-kadang nggak didengarkan karena kalau belum kenal ya Pak ya. Kalau belum kenal tahu omongan saya serius dan saya serius. Nah, dari situ Pak, istri saya tak suruh masak. Coba kamu bikin makanan. Kan dulu pernah punya pengalaman bikin ramesan. Itu makananmu yang dulu itu dimasak lagi tak jual. Dimasak Pak, dicoba, kok nggak enak. Tapi saya di depan saya kan, jos gitu. Istri saya nggak bisa masak Pak. Tapi alhamdulillah belasan brand semua ide dan masakan 90% dari beliau, dari istri saya itu. Nah dari situ dia kepepet, dia tanya mbahnya, "Mbah, cara masak gimana?" Masak pertama nggak jadi, kedua nggak jadi lah. Bangunan sudah jadi nih Pak, kita sudah nyewa lah. Singkat cerita nyewa kita itu paling murah Pak, 13 juta. Tanah kosong di kota, di tengah kota, kan keren banget. Karena itu nggak laku-laku tanah di situ, nggak strategis juga, tapi di tengah kota. Nggak strategis tapi di tengah kota lah. Kita sewa kemudian kita bangun. Saya ajak adik saya, ajak tim saya, namanya Andin Fardian, sama Wahyu. Wahyu itu adik saya. Kamu mau nggak usaha sama aku? Nah, dia kan tahu kalau saya udah berhasil di Bebek Selamat, sudah punya 8. Nah, semua orang kalau diajak sama saya kan, mau. Padahal sebentar, 8 Bebek Selamat itu di mana saja? Waktu itu di Purwokerto ada 2 atau 3 ya. Waktu itu 2 misalnya. Tegal ada 2, berarti 4. Pekalongan, Pemalang, Kudus. Kemudian Bali Pak, Bali. Jadi total ada 8 sekitar itu. Dari satu kota ada yang 2. Ya, dari situ Pak, ternyata kami sudah bangun. Saya, kamu urunan. Nah, adik saya sama tim saya ini yang dulu di Toyota, bareng-bareng di Toyota, dia ngomong, "Mas, duitnya semetu loh Mas. Kok urung bangun-bangun?" Ya sabar.
Kalau sewaktu itu saya punya uang, jadi saya santai aja, sahabat-sahabat. Dan mereka yang sama-sama pegawai kan bingung, sudah ngeluarin duit 50 juta aja modalnya. 50 juta kenapa kok belum ada hasil gitu loh. Akhirnya udahlah sabar-sabar dulu. Saya waktu itu mau franchise Pak, franchise lagi seperti Pak Slamet. Ternyata beliau menggagalkan. Wah, dari inilah singkat menariknya adalah karena digagalkan itu saya maksa istri. Kamu masak, saya jual. Begitu dijual Pak, waktu di rumah nggak enak. Begitu dimasak di warung kita jual hari pertama jam 5 habis Pak. Saya memang undang teman. Banyak teman, karangan bunga itu kanan kiri banyak banget. Sekitar 25 karangan bunga. Nah, dari situ akhirnya viral Pak. Cuman 8.500, es teh gelas jumbo ini gelasnya gede banget ngaten Pak. Kemudian udah dapat ayam, dapat sambel, dapat lalap dan dapat kremesan ya. Itu cuma 8,5. Viral. Viral sekali dan tidak nyampe 2 minggu saya sudah buka cabang yang kedua di Purbalingga. Ya, itu belum cerita tentang Sambelayah tadi asal usulnya gimana? Nah, ini asal usulnya tadi. Jadi awalnya saya ini mau franchise. Tapi ternyata beliau sudah setuju nih, saya tinggal transfer DP. Ini itu apa? Muda. Franchise apa? Di Wonosobo ayam bakar, bukan ayam kayak sambal tapi ayam bakar. Beliau tidak pernah memfranchise-kan. Awalnya beliau oke, tapi melihat saya kok perkembangannya di bebek cepat, dia takut mungkin ya. Dia takut nanti saya tidak, akhirnya dia nggak jadi. Oke lah, saya paksa istri saya untuk masak makanan di rumah, saya jual. Gitu Pak, awalnya seperti itu. Oke. Kemudian jadilah Sambelayah. Nggak, nama Sambelayah itu? Sambelayah? Ya. Lupa ya Pak. Kenapa? Sambel itu kan, layah itu kan cobek ya Pak. Iya betul. Iya. Itu gara-gara udah apa ya namanya, udahlah sambel yang ada di cobek gitu aja wis sambel. Oh iya, oke. Akhirnya berkembang Pak ke Purbalingga. 2 minggu sudah berkembang. Alhamdulillah Sambelayah itu tidak nyampe 2 bulan kita bisa balik modal karena investnya kecil tanpa harus franchise mitra dan sebagainya. Itu bisa untuk buka-buka lagi. Seterusnya sampai 120 sebelum pandemi. Nah, kalau saya ceritain merek satu-satu, sebetulnya keren-keren Pak, merek satu-satu ini. Dan kebetulan saya punya tim yang hebat Pak. Tim saya ini yang luar biasa. Saya gandeng teman-teman kecil, ada yang memang dari fresh, ada tetangga, bahkan satu komplek perumahan saya, yang ikut sama saya kayaknya ada 10. Jadi saya gandeng. Ya, saya intinya begini, gandeng tim itu bukan ahli. Tetapi dia adalah orang yang mau kerja keras, tidak ngitung waktu, tidak hitung-hitungan. Ahli itu dipelajari bisa. Saya bukan tukang masak, tapi saya bisnisnya kuliner. Saya bukan ahli masak, tetapi saya kerja keras, saya siap memberikan waktu yang terbaik untuk perusahaan. Dan saya ngerekrut tim syaratnya cuma itu. Nggak usah pinter-pinter lah. Kalau pinter-pinter kadang-kadang malah merepotkan. Mas Wawan, itu yang kemudian berkembang se-Jawa, itu misalnya Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera itu franchise dengan orang setempat atau kirim tim ke daerah-daerah itu? Awalnya kita sendiri semua, Pak. Sendiri semua. Paling saya di dalamnya ada bapak mertua, ada sahabat saya, itu ada di dalamnya, tetapi bukan franchise. Kami mengelola semua, ada orang-orang terdekat saya masuk. Jadi saya tidak perlu utang bank, tidak perlu ini dan sebagainya. Akhirnya kami gandeng sama. Maksud saya di daerah-daerah itu gimana caranya? Bekerja sama dengan orang setempat atau kirim orang ke sana? Digarap sendiri Pak semua. Saya garap sendiri. Jadi tadi saya matur, saya punya tim yang hebat, yang handal, yang orang tidak mau cuma mikir waktu. Nah, dari situ yang menggarap kita Pak. Jadi manajemen dari pusat semua. Produksi produk dari pusat kirim ke daerah-daerah, daerah-daerah tinggal jual. Kalau lihat videonya itu, saya pernah dapat pesanan dari PT KAI 200.000 Pak. Porsi selama 10 hari. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kami titik-titik yang dilalui kereta adalah warung-warung kami Pak. Jadi itu yang membuat orang-orang KAI paling tinggi kita. Kedua baru Pringsewu, kemudian Solaria, kemudian Estel 77 dan sebagainya. Tapi kita nomor 1 waktu itu, tertinggi 200.000. Punya outlet di stasiun-stasiun itu ya? Bukan di stasiun, jadi di kota. Jadi kalau PT KAI setiap Lebaran itu kan menggratiskan untuk penumpangnya untuk sahur dan buka. Waktu itu digarap punya PT KAI sendiri dan divendorkan. Nah, vendornya terbesar kami alhamdulillah waktu itu. Kemudian 3 tahun kita
jadi vendor beliau, tapi kena pandemi kemarin karena nggak ada kereta, akhirnya kita nggak dapat yang kemarin gitu. Ya. Tapi 200.000 Pak, setelah 10 hari. Ya, Mas Wawan, ini kalau cerita ini nggak selesai ini. Nggak selesai Pak. Ya, nah, artinya nanti mungkin yang brand-brand lain bisa cerita lagi pada waktu yang akan datang. Tapi saya hanya pengen bertanya ini satu aja, menggabungkan antara bisnis dan misi keagamaan, terutama amal sosial, sosial itu memang satu formula gitu atau apa bagian dari bisnis itu sendiri. Ini yang paling menarik menurut saya. Silakan. Iya. Jadi gini Pak, saya itu melihat seperti ini. Kalau bisnis itu sekarang ini yang saya lagi pikirkan adalah oke deh. Kalau masalah rumah, mobil, ataupun kehidupan saya anggap cukup. Ya. Kenapa? Kalau cukup kan versinya masing-masing, Pak. Ya, saya dari keluarga pegawai negeri kecil, kemudian hingga sekarang, bagi saya kehidupan saya jauh lebih baik daripada dulu. Ya. Artinya setelah itu saya tidak mikir tentang dunia. Ya. Mohon maaf, saya tidak mikir tentang dunia. Apakah rumah, apakah ini, insya Allah saya sudah punya rumah di Jogja, di Tegal, di Solo, sudah cukup. Ya. Itu tidak perlu saya harus keinginannya lebih lagi, enggak. Ya. Yang sekarang yang saya inginkan adalah bagaimana apa yang saya lakukan, tenaga, pikiran, dan harta saya ini bermanfaat, Pak. Ya. Jadi itu yang menjadi formula saya, seperti big dream saya, mungkin Bapak udah tahu, saya ingin menciptakan, mendampingi UMKM di desa dan kecamatan di seluruh Indonesia untuk membangun Indonesia sejahtera. Tapi saya nggak politik ya, Pak. Ya. Jadi benar-benar saya ingin UMKM itu bergerak di bawah mitra dan bimbingan kami. Kami siapkan produknya, ya. Kemudian mereka tinggal jual dan kita ajarin. Sekarang itu Pak, kalau sebetulnya saya ingin cerita tentang pandemi, kita jatuh juga waktu awal, kemudian bangkit. Saya ceritakan sekarang, Pak. Boleh. Jadi gini, pandemi di awal, di bulan Februari saya diumumkan, saya mau buka di Lampung gitu, Pak. Pulang pesawat dari Lampung, saya turun di Bandara Suta. Saya lihat jamaah umroh yang mau berangkat tidak jadi berangkat. Itu pertama kali yang tidak boleh berangkat. Akhirnya dia terpecah di bandara. Saya lihat, ya Allah, ini pandemi, ini betul-betul nanti di lockdown ini. Wah, saya tapi masih optimis, Pak. Nah, saya datang ke pembukaan Bogor di Cibinong, Bumbu Ireng. Kami punya rekanan namanya Mas Teguh Wisnu ya, di dalamnya juga saya ketemu di sana, kita buka lah Bumbu Ireng di Bogor. Optimis, Pak. Rame, karena belum di lockdown. Selama seminggu, 2 minggu itu ramai banget dan penuh. Bahkan omsetnya bisa 20 jutaan lebih waktu itu. Lah, ramenya seperti itu. Kemudian kena lockdown, Pak. Pengumuman bahwa pemerintah bulan ini supaya, Masya Allah, Alhamdulillah. Omsetnya turun 50 hingga 70%. Bayangkan. Padahal biaya karyawan sendiri kan 10 hingga 20%. Berarti habis kan, Pak, malah minus jadinya. Oke, perjalanan waktu saya tetap orang optimis. Saya kumpulin teman-teman, para manajerial, duduk di meja bareng-bareng selama 1-2 hari. Saya pusing hanya 1-2 hari, Pak. Hari ketiga saya menemukan ide. Ini kita outlet tidak mungkin jualan tidak maksimal. Saya ada bumbu ireng Yusan, Pak. Bumbu ireng Yusan itu selama ini bumbu ireng itu dijual di warung-warung. Nah, setelah itu kami kemas, Pak, menggunakan botol. Ada contohnya, Pak? Carikan. Setelah itu saya kemas di dalam botol-botol itu, kemudian kami jual. Kami jual ke keluar. Ternyata kok banyak yang tertarik. Kemudian kami bikin program namanya reseller. Ada distributor, ada reseller, ada agen. Alhamdulillah, Bapak, hanya dalam 2-3 bulan kita bisa jualan hingga mendekati 1 juta porsi. 1 juta botol. Padahal pengelolaan kami masih manual, Bapak. Jadi waktu pandemi awal saya harus subsidi gaji selama 2 bulan sekian miliar. Alhamdulillah diganti sama Allah di bulan ketiga. Jadi waktu itu saya diem di tempat, saya kumpulkan teman-teman, saya nggak lockdown di rumah, saya tetap ke kantor, bareng teman-teman ngobrol bareng, terus ngobrol bareng. Hari kedua atau ketiga saya sudah menemukan ide itu, Pak. Gara-garanya itu ketemu ngobrol dan tidak mau diam. Kalau kita diem di rumah ngantuk itu, saya udah mati ini, Pak. Sudah aset saya harus saya jual semua mungkin. Nah, setelah ini kami jalan, inilah muncullah bumbu ireng ini, Pak. Ini saya jual, bahkan sudah sampai Hong Kong, sampai Malaysia, Pak. Tapi waktu itu bukan ekspor ya,
Ya. Ada orang beli sekali 100, 200 gitu, Pak. Ya. Nah, ini seluruh Indonesia sudah ada. Kita punya reseller dari Aceh sampai Papua. Papua cuman di Jayapuranya saja mungkin. Ya. Meledak, Pak. Kemudian sampai bulan Juli bagus. Nah, di bulan Juli saya udah memprediksi nih. Waktu itu karena saya dulu orang otomotif, bank kan menggunakan cara angsuran yang ditunda itu namanya apa? Restrukturisasi ya, ekstrak. Saya memprediksi ekstraknya dimulai dari Maret. Ini bahaya nih. Agustus kalau ekstraknya dicabut, ekonomi tambah ini lagi nih. Betul, Pak. Di bulan Agustus saya turun drastis ini. Ini penjualannya turun. Ya. Nah, sebelum turun saya nyiapin produk lain, Pak. Ini namanya Log Indonesia. Ini ada paruh cabai, ada apa dan sebagainya. Ini jualnya bagus, tapi tidak seheboh ini sampai jutaan itu enggak. Cuman puluhan ribu lah. Nah, dari situ, Bapak, intinya Pak, saya tidak boleh diam. Jalan terus, lakukan terus. Apapun coba lakukan. Kita punya merek produk banyak, punya menu banyak. Tinggal bagaimana menu itu diolah, kemudian dijual dengan cara yang berbeda. Itu yang saya lakukan dengan pivotnya, Pak. Jadi pivotnya jualannya tidak hanya di outlet, tetapi juga menggunakan reseller dan sebagainya. Ya. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Mas Haji Indra Wawan, MSE, Sarjana Ekonomi, pendiri, pemilik, dan CEO Sambelayah Corp Indonesia. Luar biasa. Saya sendiri masih ingin dengar selanjutnya, tapi nanti kita ada seri berikutnya ya, wawancara berikutnya. Saya kira terima kasih. Kalau begitu saya simpulkan, yang penting dimulai dari niatnya dulu. Niatnya beramal, maka Allah akan menyiapkan juga modal atau dana untuk beramal itu, karena niatnya memang begitu. Cuma sarananya bisnis gitu ya kira-kira. Saya kira cukup menginspirasi. Terima kasih dan mudah-mudahan sukses ya. Amin. Kalau Mas Wawan sukses, yang menikmati juga orang banyak ya. Amin ya Allah. Dan sekali lagi terima kasih sudah berbagi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.